saudara, saya mau kasih tahu satu hal. Ada satu buku yang sangat luar biasa yang merubah kehidupan saya. Buku itu ada satu kalimat yang sangat penting. Dalam buku itu dikatakan, Anda hari ini dan 5 tahun yang akan datang tidak akan pernah berubah kecuali siapa orang yang berdiri di depan Anda dan buku apa yang Anda baca. Saya ulangi lagi. Ketika saya membaca sebuah buku, buku itu memberikan inspirasi kepada saya. Kamu hari ini dan 5 tahun yang akan datang, kamu tidak akan pernah berubah kecuali siapa orang yang berdiri di depan kamu dan buku apa yang kamu baca. Contoh yang paling gampang, teman-teman yang suka menjual rumah, seringkali yang kita kejar apa? Profit bukan? Penjualan rumah doang bukan? Yang penting pokoknya bisa menjual bukan? Yang penting pokoknya bisa menjual bukan? Sedangkan saudara, seorang agen perumahan sebetulnya dia bisa memiliki masa depan yang sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar menjual rumah, tapi menjadi seorang, pernah mendengar? Menjadi seorang konsultan perumahan. Yang dia bisa menetapkan dirinya, bukan hanya sekedar menjual dapat untung, menjual dapat untung, menjual dapat untung 2%. Saudara, berapa lama sih uang 2% kita bisa makan? Betul tidak? Tapi kalau kita bisa menjadi seorang konsultan yang ketika kita menjual perumahan di mana kita bisa mendapatkan profit, maka itu akan langgeng, itu akan lama, dan itu perlu sebuah perubahan. Tapi kalau dalam keadaan ini tidak bisa, saudara. Dia lahir dalam keadaan miskin, sekolahnya di sekolah miskin, kumpulannya orang-orang miskin. Maaf Bapak Ibu, bagaimana bisa merubah kehidupan? Saya pernah berpikir, kalau saya tidak pergi meninggalkan kampung halaman saya mungkin hari ini ada di kampung saya paling top, saya menjadi peternak ayam. Paling top, saya mungkin jadi tukang parkir seperti teman-teman saya yang lain, saudara. Tapi saya memutuskan untuk meninggalkan semuanya itu. Lebih dari 10 tahun saya mengasingkan diri, melupakan semua masa lalu saya, merombak masa lalu saya. Dengan cara apa? Memisahkan diri untuk melihat ke depan bahwa ada sesuatu yang diharapkan dalam kehidupan saya. Sama dalam kehidupan ini. Seberapa lama Bapak Ibu sampai hari ini Bapak Ibu menjual rumah yang ada dalam harga rata-rata, yang membuat ketika mendengar harga yang seperti tadi ngeri, takut. Bapak Ibu, saya mau ngomong satu hal kecil ya. Ketika motor berharga 4,7 juta hari itu, saya sempat berpikir, motor 4,7 juta kok saya tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Ini bagaimana ini? Saya kepengen punya motor, tapi tidak bisa beli. Cari duit rasanya susah, hanya minta ampun, tidak bisa beli. Tapi yang luar biasa adalah ketika saya mulai merubah cara berpikir saya, justru ketika motor berharga 14 juta, saya bisa membelinya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Demikian juga dengan pekerjaan yang saya terima. Saya dengan tim saya, kami tinggal di Bandung. Ketika tahun 2008 saya meninggalkan kota Batam, terus pindah di Bandung. Saya mendirikan sebuah perusahaan event organizer. Ketika saya searching, ketika saya survei, saya sedang berkompetisi dengan lebih dari 4.700 vendor. Bagaimana saya bisa berkompetisi dengan 4.700 vendor, sedangkan saya tidak punya pengalaman, saya tidak punya contoh-contoh, saya tidak punya sebuah testimonial yang berhubungan dengan apa yang saya jual. Saudara, disitulah cara berpikir saya harus dirubah. Keluarga ini harus ditinggalkan, lingkungan ini harus ditinggalkan. Untuk apa? Untuk saya melihat yang kedua. Kenapa yang kedua penting? Karena tanpa melihat garis yang kedua ini, kita akan terkungkung dengan nomor satu terus. Tapi karena ada yang nomor 2, maka saya merubah caranya, yaitu apa? Nomor 2 saya taruh di nomor 1, dan nomor 1 saya taruh di nomor bawah. Burung sejenis kumpul dengan jenisnya, betul ya? Burung sejenis pasti kumpul dengan jenisnya. Tidak ada burung pelikan kumpul dengan burung dara, tidak ada. Burung pelikan pasti kumpul dengan burung pelikan. Burung emprit pasti kumpul dengan burung emprit. Demikian juga kita. Bagaimana caranya kita bisa menjual harga rumah sebesar itu? Bagaimana kita bisa menjual harga rumah dengan di atas 10 miliar?
Saudara, caranya ya satu, mau tidak mau merubah dengan memindahkan yang nomor satu ini, kumpulannya untuk dipindahkan. Kalau kita menjual rumah dengan harga 7 miliar, kumpulannya orang yang bisa mampu membeli dengan harga ratusan juta, ya sampai kapanpun Anda tidak akan punya pembeli. Setuju tidak? Setuju tidak? Untuk bisa merubah itu, maka dimunculkan yang nomor 2, impiannya dirubah dulu. Ketika impiannya dirubah, maka mau tidak mau harus membuat sebuah perubahan cara kerja. Saudara, dari tahun 2008 sampai hari ini, saya tidak pernah punya klien perusahaan Kota Bandung sampai hari ini. Kenapa? Karena saya kepengen punya omset 1 bulan 1 miliar untuk pekerjaan yang saya kerjakan. Omset 1 bulan 1 miliar, sehingga 1 tahun saya punya omset 12 miliar. Pak, pekerjaannya apa Pak? Event organizer, outbound, saudara. Bukan IO yang seperti menangani perusahaan yang ulang tahun, bukan, tapi khusus outbound. Bagaimana caranya? 1M 1 bulan. Mau nggak mau, saya nggak menyamperi perusahaan-perusahaan yang kecil, tapi perusahaan yang besar yang saya samperi, yang saya presentasi. Saudara, tahun 2008, tahun 2009, saya nggak punya klien sama sekali, modalnya habis. Sampai saya punya kasus dengan istri saya, pisah dengan istri saya. Tapi itu hanya sementara. Ketika saya mengejar impian ini, saya tempatkan impian ini di nomor 1, dan saya pindahkan yang nomor 1 pindah ke bawah. Karena dengan cara saya punya impian, yaitu apa? Omset 1 miliar. Bagus, tidak tolong di tas saya, kartu itu ya. Omset 1M inilah yang membuat saya memindahkan yang nomor 1, menggantikannya dengan nomor 2. Sehingga ketika impian itu muncul, omset 1 miliar 1 bulan, maka saya bisa membuat rancangan. Jam 4 pagi saya berangkat dari Bandung menuju ke Jakarta. 1 hari saya di Jakarta, naik turun gedung, parkir, sewa motor, dan kemudian ketemu dengan HRD, ketemu dengan PIC perusahaan, menyampaikan apa yang saya jual rancangan ini. Dan kemudian apa yang terjadi selama 2 tahun itu, selalu pekerjaan pasti membuahkan hasil. Ketika saya berani merubah cara bermimpinya ini, saudara. Oleh sebab itu, karena kehidupannya terus di sisi negatif, maka kita semakin hitam, bukan? Semakin buruk, bukan? Coba kalau seandainya kita lihat Mas Kevin, anak kecil ini. Lihat baik-baik film ini. Kenapa sang anak ini berbeda dengan anak-anak yang lain? Kita lihat ya. Lihat anak ini, dia dalam keadaan tidak punya tangan, kakinya 2, tapi dalam keadaan disable, tidak bisa berfungsi dengan baik. Bos, saya mau tanya, kalau seandainya Bapak Ibu melihat wajah anak ini, mana tadi? Melihat wajah anak ini, kira-kira saya mau tanya, kira-kira wajah anak ini itu wajah yang bahagia atau wajah yang stres? Hah? Wajah yang termotivasi atau wajah yang stres? Wajah yang punya harapan masa depan atau wajah yang penuh dengan intimidasi? Kamu tidak bisa apa-apa, kamu bodoh, kamu gagal, kamu tidak punya masa depan. Halo? Yang bagaimana? Ini adalah wajah yang full motivasi, betul tidak? Yang full dorongan, betul tidak? Ada full harapan tentang masa depan. Dan lihat apa yang terjadi, dia tidak pernah menempatkan diri dalam posisi minder. Dia mendapatkan motivasi dari orang tuanya, dan sangat luar biasa. Lanjutkan. 괜찮아요? 태어날 때부터 팔이 없고 2 다리도 선천성 기형이었던 태우는 상태가 위태로웠습니다. Perhatikan, ada sesuatu yang spesial di sini. Sesuatu yang istimewa yang tadi saya katakan kepada Bapak Ibu semua. Apa yang istimewa? Terus. Yang istimewa adalah dia tidak berkumpul dengan kumpulannya. Lihat, dia tidak berkumpul dengan kumpulannya. Dia berkumpul dengan orang-orang yang normal.
Dia sekolah dengan orang-orang yang normal. Dia melakukan pekerjaan, dia melakukan aktivitas dengan orang-orang yang normal. Artinya kalau saya mau adopsi ini dengan kehidupan kita sebagai agen perumahan, saudara, Anda berkumpul dengan orang-orang yang memang siap membeli rumah dengan harga di atas 3 miliar. Baru Anda bisa membuat sebuah perubahan dalam penjualan. Kalau tidak, maka dia akan bisa hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang orang tak punya tangan, tak punya kaki. Tapi faktanya adalah dia bisa melakukan terus-terus. Dia bisa melakukan pekerjaan orang-orang yang normal. Lihat apa yang terjadi dengan dia. Mungkin Bapak Ibu kalah. Dengan kakinya yang juga cacat, dia bisa makan dengan normal. 잘 먹습니다. Lihat kumpulannya, anak-anak normal semua. Dan ini melanggar hukum. Hukumnya adalah burung sejenis kumpul dengan jenisnya. Tapi kalau kita mau merubah, maka muncul sesuatu yang besar. Perhatikan di sini, kekuatannya sangat luar biasa. Dia enggak stres, dia enggak minder. Lihat ketika dia harus memencet odol sendiri. 엄마와 형, 동생들을 도와주려고 노력하는데요. Perhatikan, dia melakukannya. Dan lihat, dia merasa tidak puas. Ada cara lain, dia cari jalan. Bagaimana caranya supaya odol ini bisa ada di sikat giginya dia? 하면 자기가 칫솔도 이렇게 닫아주고 치약도 짜주거든요. Kakinya, jarinya cuma 4. 태호의 4발가락은 정말 유용하지요. Tapi cubitannya lebih kencang dari cubitan kita orang normal. 발로 열도록 만든 Yang wanita-wanita kalah sama dia. Dia merawat mukanya sendirian. Tidak facial ke salon. 태호는 Tapi dia bisa melakukannya dengan baik. 자신이 가꾸는 것도 게을리하지 않습니다. 엄마 내 머리 어때요? 이원이 멋있다. 알겠다. 태호의 발인데도 그냥 손이라고 생각하고 손 뭐 이렇게 뭐 하라고 그렇게. Ada orang yang tanya, Pak bisa copot baju sendiri enggak? Bagaimana cara pakai baju? Bagaimana copot baju? Dia bisa sendiri, saudara. Lihat, dia melakukannya sendiri. 양팔이 없다 보니까 어디 거 일하는 게 굉장히 어렵게 보이는데도 Bos, bentar. 발가락으로 굉장히 Coba kalau seandainya anaknya Bapak Ibu ada pembantu di rumah, pasti ketika pembantunya bilang, ayo cepat sendiri, nggak usah bibi yang nyapot, maminya yang marah. Lu dibayar buat nolongin anak gua, betul nggak, saudara? Dan itu yang membuat kita itu terbentuk, dan itulah sisi negatif ini. Kopi bentuknya. Nanti saya akan kasih tahu kopi ini artinya apa. Dan ketika kita melihat keadaan seperti ini, maka kita cenderung aduh kasihan, aduh kasihan, aduh kasihan. Kata kasihan itu sepertinya belas kasihan, tapi itu menghancurkan. Sama persis dengan kita ketika kita melihat teman-teman kita. Aduh Sumarekon kok harga rumahnya mahal banget ya. Udahlah nggak usah jual rumahnya Sumarekon. Padahal kalau dihitung-hitung harga rumahnya Sumarekon jual 1 itu sama seperti menjual 10 rumah orang ya. Betul nggak? Tapi kita seringkali tidak berani membuat seperti itu. Karena apa? Maaf, mengasihani diri sendiri. Oh, saya nggak bisa menjual dengan harga seperti itu. Tapi perhatikan baik-baik. Anak ini dalam keadaan tidak punya tangan dan kaki yang normal untuk bisa melepas pakaiannya sendiri. Tapi dia bisa melakukan. Berarti segala sesuatu kesulitan dalam hidup itu pasti ada jalan keluarnya. Saya percaya kalau seandainya Tuhan mengizinkan pintu tertutup, pasti ada ventilasi yang dibuka buat kita. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan pintu dan ventilasi tertutup, pasti pintu dan jendela tertutup, pasti ada ventilasi yang dibuka buat kita. Itulah sebabnya rumah serapat apapun, cicak pasti ada di dalam dan bisa masuk. Lihat lagi, ketika dia harus berjalan, lihat apa yang terjadi. Bisa dipercepat dikit enggak? 내가 도와줄까 하면은 아니요 아니요 이렇게 큰 소리로 바로 외칩니다. 아마 이제 자기 스스로 Dia bisa pakai baju sendiri seperti ini, santai sekali. Bisa pakai celana sendiri.
Dan ini kemampuan yang besar yang ada dalam diri kita sebetulnya. Dan kita bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Dan ketika harus berjalan ke satu tempat, kakinya tidak bisa berfungsi dengan baik, tapi lihat baik-baik apa yang terjadi yang dia buat. Dia bisa menggulingkan badannya menuju ke lokasi yang dia mau tuju. 발가락은 4개씩 그리고 이 천장마저 갈라진 8가지 중증 장애를 안고 태호는 태어나자마자 버려졌습니다. Nah lihat ini, tuh, lihat. 그리고 입양기관 홀트를 통해 승가원에 맡겨졌습니다. Makasih Bin. Saudara, kita melihat aja pusing, apalagi kita yang gelundungan begitu. Benar nggak? Betul nggak? Nah,